Kami dari Batu Kursi Sialagan mempersembahkan video pelajaran kimia ini bagi adik-adik di seluruh Indonesia. Kimia yang kita bahas saat ini adalah mengenai derajat keasaman dan derajat kebasaan atau yang disingkat pH asam basa. Soal nomor 1, H2A dengan konsentrasi 2M dilarutkan ke dalam 100 ml air atau 0,1 liter air. Jika derajat ionisasi asam H2A yaitu alfa sama dengan 0,2, maka berapa banyak ion H+ dalam larutan tersebut? Ketahui HRH itu sama dengan 1 dan zat A sama dengan 14. Derajat ionisasi asam atau basa menyatakan berapa banyaknya ion H+ atau ion OH- terurai dalam larutan asam atau basa tersebut. Makin besar derajat ionisasinya, makin banyak zat yang terurai atau makin kuat sifat asam atau basanya. Asam kuat dan basa kuat memiliki derajat ionisasi alfa sama dengan 1 seperti asam klorida HCl, asam nitrat HNO3 dan asam sulfat H2SO4, di mana di dalam larutannya akan terurai sempurna jadi ion-ionnya. Untuk asam atau basa lemah memiliki derajat ionisasi antara nilai 1 dan 0, sehingga banyaknya asam atau basa yang terurai jadi ionnya dalam larutan adalah alfa dikali konsentrasi asam atau basa tersebut. Pada soal ini, derajat ionisasi asam H2A adalah 0,2. Berarti H2A adalah asam lemah. Maka tidak semua asam H2A terurai jadi ion-ionnya. Banyaknya H2A yang terurai adalah 0,2 dikali konsentrasi H2A yaitu 2, yaitu sama dengan 0,4 M. Berdasarkan reaksi ionnya, H2A akan terurai menjadi 2H+ plus A-2, sehingga konsentrasi ion H+ dalam larutan atau H+ sama dengan 2/1 dikali 0,4 sama dengan 0,8 M. Maka banyaknya ion H+ dalam larutan sama dengan 0,8 M dikali volume dan sama dengan 0,8 M dikali 0,1 liter sama dengan 0,08 mol, atau sama dengan 0,08 mol dikali massa atom relatif A sama dengan 0,08 gram. Soal nomor 2, sebanyak 3,4 gram gas NH3 dengan massa molekul relatif sama dengan 17 dilarutkan ke dalam air hingga volume larutan menjadi 2 liter. Jika tetapan keseimbangan basa NH4OH sama dengan 10⁻⁻⁵, maka berapakah derajat ionisasi NH4OH? Dalam larutan asam atau basa terjadi keseimbangan antara ion-ion yang dihasilkan dengan molekul asam atau basa yang terlarut dalam air. Tetapan keseimbangan asam disebut Ka, sehingga konsentrasi ion H+ dalam larutan adalah H+ sama dengan akar dari Ka dikali konsentrasi asam Ha, di mana Ha adalah konsentrasi asam dalam larutan. Tetapan keseimbangan basa disebut Kb, sehingga konsentrasi ion OH- dalam larutan adalah OH- sama dengan akar Kb dikali MOH, di mana MOH adalah konsentrasi basa dalam larutan. Gas NH3 jika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan basa NH4OH. Dengan reaksi kimianya,
NH3 ditambah H2O menghasilkan NH4OH. Mol gas NH3 sama dengan massa dikali mR, yaitu sama dengan 3,4 dibagi 17 sama dengan 0,2 mol. Mol basa NH4 yang dihasilkan berdasarkan reaksi di atas adalah 0,2 mol. Karena volume larutan 2 liter, maka konsentrasi basa NH4 yang dihasilkan adalah 0,2 mol dibagi 2 liter sama dengan 0,1 m. Karena tetapan kesetimbangan Kb H4OH sama dengan 10 pangkat minus 5, maka dalam larutan konsentrasi ion OH- sama dengan akar Kb dikali konsentrasi NH4OH, dan kita peroleh konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat minus 6 m. Untuk menghitung konsentrasi OH- ada rumus lain, yaitu OH- sama dengan derajat ionisasi atau alfa dikali dengan konsentrasi NH4OH. Maka derajat ionisasi dapat kita hitung sama dengan konsentrasi OH- yang sudah diketahui dibagi dengan konsentrasi asam NH4OH yang juga diketahui, sehingga kita peroleh derajat ionisasi NH4OH sama dengan 0,01 atau 10 pangkat minus 2. Soal nomor 3. Diketahui tetapan kesetimbangan asam asetat adalah Ka sama dengan 1,69 kali 10 pangkat minus 5. Ditanya berapakah derajat pengionan atau derajat ionisasi alfa asam asetat jika konsentrasinya A 0,1 m dan B 0,01 m. Konsentrasi H+ sama dengan akar dari Ka dikali konsentrasi asam. Sementara itu, konsentrasi H+ sama dengan derajat ionisasi dikali konsentrasi asam. Dari dua persamaan itu, kita peroleh alfa dikali konsentrasi asam sama dengan akar Ka dikali konsentrasi asam. Jika dikuadratkan, maka K pangkat 2 dikali konsentrasi asam pangkat 2 sama dengan Ka dikali konsentrasi asam, sehingga kita peroleh hubungan antara Ka dan derajat ionisasi, di mana Ka sama dengan alfa pangkat 2 dikali konsentrasi asam. A. Untuk konsentrasi asam 0,1 m, maka Ka sama dengan A pangkat 2 kali 0,1, sehingga diperoleh 1,69 10 pangkat minus 5 sama dengan A pangkat 2 kali 0,1, sehingga diperoleh alfa sama dengan akar dari 1,69 kali 10 pangkat minus 4 atau sama dengan 1,3 kali 10 pangkat minus 2. B. Bila konsentrasi asam sama dengan 0,001 m, maka diperoleh Ka sama dengan A pangkat 2 kali 0,001 atau 1,69 kali 10 pangkat minus 5 sama dengan alfa kuadrat dikali 0,001, sehingga kita peroleh alfa sama dengan akar 1,69 10 pangkat minus 2 atau derajat ionisasi sama dengan 1,3 kali 10 pangkat minus 1. Soal nomor 4. Diketahui larutan 100 ml atau 0,1 liter asam sulfat dengan konsentrasi 0,1 m. Ditanya berapa besar pH larutan tersebut. pH menyatakan derajat keasaman suatu asam. pH menyatakan derajat kebasahan suatu basa, di mana rumus pH sama dengan minus logaritma konsentrasi H+, dan pOH sama dengan minus logaritma konsentrasi OH-. Asam sulfat merupakan asam kuat dengan derajat ionisasi sama dengan 1, sehingga dalam larutannya
akan terurai seluruhnya menjadi ion-ionnya. Reaksi penguraian H2SO4 adalah sebagai berikut. H2SO4 akan terurai seluruhnya menjadi 2 mol ion H+, dan 1 mol ion SO4-. Maka konsentrasi ion H+ sama dengan 2 kali konsentrasi asam H2SO4, yaitu sebesar 2 kali 0,1 sama dengan 0,2 M. Maka dapat dihitung pH sama dengan minus log konsentrasi H+ atau minus log 0,2, sehingga diperoleh pH sama dengan 1 minus logaritma 2. Makna nilai pH larutan. 1. Semakin besar konsentrasi H+, maka makin kecil nilai pH. Ingat, pH sama dengan min log H+. Semakin besar konsentrasi OH-, maka makin kecil nilai pOH. Ingat, pH sama dengan min log OH-. Larutan dengan pH lebih kecil 7 bersifat asam. pH sama dengan 7 bersifat netral. Larutan dengan pH lebih besar 7 bersifat basah. Karena pH ditambah pOH sama dengan 14 dan nilainya tetap, maka makin besar pH, makin kecil pOH. Dan sebaliknya. Soal nomor 5. Diketahui sebanyak 7,4 gram dilarutkan dalam 250 ml air atau 0,25 ml air. Ditanya adalah pH larutan tersebut. Perlu kami tekankan, dalam perhitungan kimia, jumlah zat harus dinyatakan dalam mol, yaitu gram dibagi AR atau massa atom relatif, atau gram dibagi massa molekul relatif untuk molekul. Dan konsentrasi zat dinyatakan dalam molal atau M, itu sama dengan mol dibagi volume larutan. Massa molekul relatif dari CaOH2 kali sama dengan 2 kali massa atom relatif O ditambah massa atom relatif A, dan kita peroleh sebesar 74. Maka 7,4 gram CaOH2 kali sama dengan 7,4 dibagi 74 sama dengan 0,1 mol. Konsentrasi 0,1 mol CaOH2 kali dalam larutan 250 ml atau 0,25 liter adalah M sama dengan 0,1 dibagi 0,25 sama dengan 0,4 M. CaOH 2 kali adalah basa kuat, sehingga dalam larutan akan terurai seluruhnya menjadi ion-ionnya, di mana reaksi ionnya adalah CaOH 2 kali menjadi ion Ca+2 dan 2 ion OH-. Maka konsentrasi ion OH- sama dengan 2/1 kali konsentrasi CaOH 2 kali sama dengan 0,8 M. Sehingga pOH sama dengan minus logaritma OH- sama dengan minus logaritma 0,8 dan sama dengan 1 minus log 8. Karena yang ditanya pH, sementara itu kita ketahui pH ditambah pOH sama dengan 14, maka pH sama dengan 14 dikurangi pOH sama dengan 13 ditambah log 8. Soal nomor 6. Larutan asam asetat 0,5 M mempunyai pH sama dengan 3 minus log 3. Presentasi asam asetat yang terionisasi dalam larutan atau derajat ionisasi asam asetat adalah sebagai berikut. Penyelesaian. pH sama dengan 3 minus log 3. Dari sifat logaritma, pH sama dengan minus log 3 kali 10 pangkat minus 3.
Sementara itu, pH sama dengan minus log H+, maka H+ atau konsentrasi H+ sama dengan 3 kali 10 pangkat minus 5 M. Karena H+ sama dengan derajat ionisasi asam dikali konsentrasi asam tersebut, sementara konsentrasi asam 0,5 M, maka dapat kita hitung alfa sama dengan 0,6%. Pada soal nomor 7 ditanyakan pH dari larutan 200 ml atau 0,2 liter asam asetat yang konsentrasinya 0,1 M. Penyelesaian. CH3COOH adalah bersifat asam, maka jawaban C, D, dan E jelas salah karena asam memiliki pH lebih kecil sama dengan 7. Asam asetat termasuk asam lemah. Besar ion H+ tergantung pada besaran tetapan kesetimbangan asamnya atau Ka. Sehingga konsentrasi H+ sama dengan akar dari Ka dikali konsentrasi asam. Sehingga konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat minus 3. pH sama dengan minus log konsentrasi H+, sehingga kita peroleh pH sama dengan 3. Soal nomor 8. Bila larutan asam kuat H2SO4 dengan pH sama dengan 1 diencerkan 100 kali, maka pH larutan menjadi 3. Sebab jumlah ion H+ dalam larutan berubah bila larutan diencerkan. Pernyataan. H2SO4 adalah asam kuat, sehingga di dalam larutannya 1 mol H2SO4 akan terurai sempurna menjadi 2 mol H+ dan 1 mol SO4-. pH sama dengan minus log H+ sama dengan 1, maka konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat minus 1. Artinya, dalam 1 liter mol H+ sama dengan 10 pangkat minus 1 mol. Jika volume dirubah, jumlah mol tetap, tapi konsentrasi berubah. Setelah pengenceran, konsentrasi H+ menjadi 0,1 mol dibagi 100 liter sama dengan 10 pangkat minus 3 M. pH sama dengan minus log H+ sama dengan minus log 10 pangkat minus 3 sama dengan 3, sehingga pernyataan benar. Sebab yang dimaksud jumlah ion H+ di sini adalah jumlah mol ion H+. Jika volume dirubah, jumlah mol tetap tidak berubah, yang berubah konsentrasinya. Oleh sebab itu, sebab salah. Soal nomor 9. Keasaman CH3COOH dengan nilai Ka sama dengan 1,82 kali 10 pangkat minus 5 adalah lebih rendah daripada keasaman CH3CH2COOH dengan nilai Ka 1,34 kali 10 pangkat minus 5. Sebab asam CH3CH2COOH jika dilarutkan dalam air akan memberikan proton yang lebih banyak. Ingatlah, kekuatan asam tergantung pada nilai Ka. Makin besar Ka, makin tinggi tingkat keasamannya. Di dalam soal ini dikatakan nilai Ka CH3COOH lebih besar dari Ka CH3CH2COOH. Maka pernyataan salah karena CH3COOH lebih tinggi keasamannya daripada CH3CH2COOH. Jumlah proton yang berada dalam larutan tergantung seberapa banyak proton yang dilarutkan asam tersebut. CH3COOH dan CH3CH2COOH akan terurai menjadi ion H+ dengan masing-masing 1 ion H+ dan ion sisa asamnya. Karena keasaman CH3COOH lebih tinggi daripada CH3CH2COOH, maka CH3COOH akan memberikan
proton yang lebih banyak. Maka sebab salah. Soal nomor 10. Sifat asam AlOH3 jauh lebih rendah daripada NaOH, sebab keelektronegatifan Al lebih rendah daripada Na, menyebabkan AlOH3 cenderung pula melepaskan H+. Pernyataan: basa AlOH3 lebih lemah daripada basa NaOH karena ion OH- yang dilepaskan AlOH3 jauh lebih sedikit dibandingkan dengan ion OH- yang dilepaskan NaOH. Maka pernyataan benar. Sebab keelektronegatifan Al lebih besar daripada Na. Oleh karena itu, sebab salah. Soal nomor 11. Suatu larutan dari asam lemah monobasa dengan konsentrasi 0,1 m mempunyai nilai pH sama dengan 4. Tentukan nilai Ka dari asam lemah tersebut. pH sama dengan minus log konsentrasi H+ sama dengan 4, sehingga konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat minus 4. Sementara itu, konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali konsentrasi asam, sehingga 10 pangkat minus 4 sama dengan akar Ka kali 0,1, sehingga kita peroleh bahwa Ka sama dengan 10 pangkat minus 7. Soal nomor 12. Kekuatan basa konjugasi dari senyawa berikut mulai dari paling kuat adalah asam oksalat Ka 5,6 10 pangkat minus 2 lebih besar dari asam asetat Ka sama dengan 5,8 kali 10 pangkat minus 3 dan lebih besar dari asam format Ka 1,8 kali 10 pangkat minus 4. Sebab kekuatan asam atau basa tidak ditentukan dari nilai Ka atau Kb, tetapi berdasarkan jumlah ion H3O plus atau OH- yang dilepas dari disosiasi asam atau basa. Sebelum kita menyelesaikan soal ini, perlu kami sampaikan, istilah asam basa konjugasi ini muncul dalam teori asam basa Bronsted-Lowry. Setiap asam kuat yang telah melepaskan proton ke basa akan menghasilkan basa konjugasi yang bersifat basa lemah. Sebaliknya, asam lemah yang telah melepaskan proton ke basa akan menghasilkan basa konjugasi yang bersifat basa kuat. Kekuatan asam atau basa konjugasi ini diindikasikan oleh nilai Ka dan Kb. Ka semakin besar, sifat asamnya semakin kuat. Kb semakin besar, sifat basanya semakin kuat. Akan tetapi, untuk pasangan asam basa konjugasi, ada hubungan kebalikan antara kekuatan asam dan kekuatan basa dari konjugasinya. Karena antara asam dengan basa konjugasinya atau basa dengan asam konjugasinya terdapat hubungan Ka dan Kb sebagai berikut, di mana Ka dikali Kb sama dengan Kw yang nilainya 10 pangkat minus 4. Karena nilai Kw tetap, maka jika Ka makin besar, maka Kb basa konjugasinya makin kecil, demikian pula sebaliknya. Pernyataan: Ka dikali Kb sama dengan 10 pangkat minus 14. Ka besar, asam kuat, menghasilkan basa konjugasi lemah atau Kb kecil. Karena asam oksalat asam paling kuat, di mana Ka-nya sama dengan 5,6 kali 10 pangkat minus 2, akan menghasilkan basa konjugasi paling lemah atau Kb kecil, di mana 5,6 kali 10 pangkat minus 2 dikali Kb konjugasi sama dengan 10 pangkat minus 14, maka Kb konjugasinya sama dengan 0,19 kali 10 pangkat minus 10, sehingga pernyataan salah. Sebab salah, nilai Ka dan Kb
di mana Ka semakin besar, sifat asamnya makin kuat. Kb semakin besar, sifat basanya semakin kuat. Soal nomor 13. Asam sulfida H2S dengan konsentrasi 0,1 m bervolume 100 ml terion tidak sempurna. Tentukanlah pH dari asam lemah ini. Sebelum kita selesaikan soal ini, kami akan jelaskan mengenai asam basa polivalen, yaitu asam atau basa yang memiliki valensi lebih dari satu. Contohnya asam bivalen H2S, H2SO4, dan H2CO3 dan sebagainya. Asam dan basa lemah polivalen akan terurai menjadi ion-ionnya melalui beberapa tahap tergantung valensi asam atau basa tersebut. Dan tiap-tiap tahap umumnya memiliki konstanta keseimbangan yang berbeda, yaitu Ka1 untuk tahap pertama, Ka2 untuk tahap kedua, dan seterusnya. Dan tiap tahap menghasilkan konsentrasi H+, sehingga diperoleh total konsentrasi H+, yang merupakan jumlah konsentrasi H+ dari tiap tahap. Akan tetapi, umumnya konsentrasi H+ pada tahap pertama jauh sangat lebih besar dari H+ pada tahap 2 dan berikutnya. Sehingga pada soal-soal asam dan basa lemah polivalen, konsentrasi H+ cukup kita gunakan dari tahap 1 saja. Konsentrasi H2S sama dengan 0,1 m. Maka konsentrasi H+ asam sulfida tersebut adalah akar dari Ka1 atau konstanta keseimbangan tahap 1 dikali H2S, sehingga kita peroleh konsentrasi H+ sama dengan akar 10 pangkat minus 8, sehingga kita peroleh konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat minus 4. Maka pH sama dengan 4. Soal nomor 14. Sebanyak 100 ml H3PO4 dengan konsentrasi 0,1 m mengalami reaksi ionisasi. Konsentrasi ion proton menentukan nilai keasaman senyawa kimia tersebut. Apabila nilai Ka1 sama 7,1 10 pangkat minus 3, Ka2 sama dengan 6,3 kali 10 pangkat minus 6, Ka3 sama dengan 4,3 10 pangkat minus 13. Maka hitunglah pH larutan tersebut. Silakan Anda coba sendiri, jawabannya E. Soal nomor 15. Ke dalam 1000 ml atau 1 liter Aquadis dimasukkan padatan CaOH2 kali sebanyak 3,7 gram lalu diaduk. Penambahan volume CaOH2 kali padat diabaikan. Hitunglah pH larutan setelah seluruh padatan tersebut larut. Reaksi ion CaOH2 kali menghasilkan Ca+2 dan ion 2OH-. Artinya 1 mol CaOH2 kali akan menghasilkan 2 mol ion OH-. Jumlah CaOH2 kali sama dengan 3,7 gram dan massa molekul CaOH2 kali adalah 40 ditambah 16 ditambah 1 kali 2 sama dengan 74. Sehingga jumlah mol CaOH2 kali sama dengan 3,7 dibagi 74 sama dengan 0,05 mol. Jumlah mol OH-1 sama dengan 2 kali 0,01 sama dengan 0,1 mol. Sehingga konsentrasi OH- sama dengan mol dibagi volume sama dengan 0,1 mol dibagi 1 liter sama dengan 0,1 m. Sehingga pOH sama dengan min log 0,1 atau 1 minus log 1. Sehingga pH sama dengan 14 minus 1 minus log 1 sama dengan 13 plus log 1. Berikut adalah beberapa larutan. 1. NH4 2 kali SO4, 2. Na2CO3 3 KCm, 4. CH3COONa, dan 5 K2SO4.
Pasangan garam yang pH-nya lebih besar dari 7 adalah sebagai berikut. Perhatikan, garam terbentuk dari reaksi antara basa dan asam. Garam yang terbentuk dari basa kuat dan asam kuat akan kita peroleh pH 7 yang disebut garam netral. Sedangkan garam yang terbentuk dari basa kuat dan asam lemah akan diperoleh garam dengan pH 7 yang disebut garam basah. Garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah maka diperoleh garam dengan pH lebih kecil 7 yang disebut garam asam. Berikut ini adalah contoh daftar asam kuat dan asam lemah dan basa kuat dan basa lemah yang dapat membentuk garam. 1. Garam NH4 2 kali SO4 berasal dari basa lemah NH4OH dan asam kuat H2SO4, sehingga kita akan memperoleh garam dengan pH lebih kecil 7 yang disebut juga garam asam. 2. Na2CO3 berasal dari basa kuat NaOH dan asam lemah H2CO3, sehingga diperoleh garam dengan pH lebih besar 7 yang disebut garam basah. 3. KCN berasal dari basa kuat KOH dan asam lemah HCN, sehingga diperoleh garam dengan pH lebih besar 7 yang disebut garam basah. 4. CH3COONA berasal dari basa kuat NaOH dan CH3COOH yaitu asam lemah, sehingga diperoleh garam dengan pH lebih besar 7 yang disebut garam basah. Nomor 5. K2SO4 berasal dari basa kuat KOH dan asam kuat H2SO4, maka kita peroleh garam dengan pH 7 atau garam netral. Maka pasangan garam yang pH-nya lebih besar dari 7 adalah pasangan nomor 2 dan 3. Soal nomor 17. Jika 50 ml larutan H2SO4 dengan konsentrasi 0,1 m dan 100 ml larutan KOH 0,1 m dicampurkan di dalam sebuah wadah. Hasil reaksi menunjukkan bahwa terbentuk suatu garam dan air. Maka hitunglah pH campuran tersebut. Lalu kami jelaskan. 1. Jika asam kuat dicampur dengan basa kuat, di mana tidak ada yang berlebih atau kedua-duanya habis reaksi, akan terbentuk garam netral yang pH-nya sama dengan 7. 2. Namun apabila ada yang berlebih atau ada yang tidak habis bereaksi, maka pH dihitung dari kelebihan tersebut. Kita perhatikan mol masing-masing zat. Mol H2SO4 adalah 50 ml dikali 0,1 m sama dengan 5 mmol. H2SO4 termasuk kuat. Mol KOH sama dengan 100 ml kali 0,1 m sama dengan 10 mmol, dan ini juga termasuk basa kuat. Reaksi H2SO4 ditambah 2 KOH menghasilkan H2SO4 plus 2 H2O. Dari koefisien reaksi menyatakan bahwa 1 mol H2SO4 habis bereaksi dengan 2 mol KOH dan menghasilkan 1 mol garam K2SO4 dan 2 mol H2O. Oleh karena itu, 5 milimol H2SO4 habis bereaksi dengan KOH sebanyak 2/1 kali 5 milimol sama dengan 10 milimol. Ini berarti KOH juga habis bereaksi, tidak ada yang sisa. Maka garam yang terjadi adalah garam netral dengan pH sama dengan 7.
Jadi jawabannya C. Soal nomor 18. 9 ml 0,1 m asam asetat Ha10⁻⁻5 diencerkan 10 kali. Kemudian ditambahkan larutan 10 ml 0,1 m NaOH, maka ditanya pH larutan tersebut. Perlu kami jelaskan kembali, jika asam kuat ditambah basa lemah atau basa kuat ditambah asam lemah, di mana asam kuat atau basa kuat yang berlebih, maka pH dihitung dari kelebihan asam kuat dan basa kuat tersebut. 2. Jika asam kuat dan basa lemah atau basa kuat ditambah asam lemah, di mana tidak ada yang berlebih atau semua habis bereaksi, maka terjadi hidrolisa garam. 3. Jika asam kuat ditambah basa lemah atau basa kuat ditambah asam lemah, di mana asam lemah atau basa lemah yang berlebih atau tidak habis bereaksi, maka terjadi larutan buffer atau larutan penyangga. Kita periksa mol masing-masing zat. Mol CH3COOH sama dengan 9 ml dikali 0,1 sama dengan 0,9 mmol. Asam asetat termasuk asam lemah. Mol NaOH sama dengan 10 ml dikali 0,1 sama dengan 1 mmol. NaOH termasuk basa kuat. Reaksi kimia CH3COOH ditambah NaOH menghasilkan CH3COONa ditambah H2O. Dari reaksi berikut, di mana 1 mol CH3COOH habis bereaksi dengan 1 mol NaOH. Berdasarkan reaksi di atas, berarti 0,9 mmol CH3COOH habis bereaksi dengan 0,9 mmol NaOH. Karena ada 1 mmol NaOH, berarti NaOH tidak habis bereaksi, di mana sisanya 1 minus 0,9 sama dengan 0,1 mmol. Di dalam larutan terjadi ionisasi, di mana NaOH terurai menjadi Na+ dan OH-. NaOH sisa sama dengan 0,1 mmol menghasilkan OH- yang terjadi sebanyak 1/1 kali 0,1 sama dengan 0,1 mmol. Volume campuran sama dengan 9 ml dikali 10, karena pengenceran 10 kali ditambah 10 ml sehingga sama dengan 100 ml. Sehingga konsentrasi ion OH sama dengan mol OH dibagi volume campuran, dan dihasilkan konsentrasi OH- sama dengan 10⁻⁻3. Maka dapat kita hitung pOH sama dengan 3 atau pH sama dengan 14 dikurang 3 sama dengan 11. Soal nomor 19. Suatu spesies asam HNO3 sebesar 0,03 m dengan volume 100 ml dicampur dengan 100 ml NaOH 0,01 m, lalu diaduk sehingga terbentuk garam. Hitunglah pH campuran tersebut. HNO3 termasuk asam kuat, sedangkan NaOH basa kuat. Kita periksa mol masing-masing zat. Mol HNO3 sama dengan 100 ml dikali 0,03 m sama dengan 3 mmol. Mol NaOH sama dengan 100 ml dikali 0,01 m sama dengan 1 mmol. Reaksi kimianya. Dari reaksi kimia ini menyatakan 1 mmol NaOH habis bereaksi hanya memerlukan 1 mmol HNO3. Karena dalam campuran ada 3 mmol HNO3, maka ada 3 minus 1 sama dengan 2 mmol HNO3 yang tidak bereaksi dengan NaOH. 2 mmol HNO3 dalam larutan akan terurai menjadi ion-ionnya sebagai berikut. HNO3
terurai menjadi H+ dan NO3-. 1 mol HNO3 menghasilkan 1 mol H+. Sehingga 2 milimol HNO3 menghasilkan 2 milimol H+. Volume campuran sama dengan 100 ml ditambah 100 ml sama dengan 200 ml. Maka konsentrasi ion H+ sama dengan 2 milimol dibagi 200 ml sama dengan 10⁻⁻⁴ m. Sehingga pH dapat dihitung sama dengan minus low konsentrasi H+, ini sama dengan 2. Sehingga jawabannya A. Demikianlah pelajaran kita hari ini mengenai pH asam basa. Silakan Anda berkunjung ke tempat saya, Batu Kursi Raja Sialagan.